warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan saya Fitria Ningrum Triwulanjari SPD sebagai salah satu guru di MI Darussalam Serwi dan sekaligus sebagai salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1 jurusan guru kelas MI di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan nomor induk mahasiswa 2100012415669. Pada hari ini saya akan melakukan praktek uji kinerja di MI Darussalam Serwi kelas 6 dengan materi pengaruh perbedaan waktu terhadap kehidupan sehari-hari dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Semangatnya anak-anak ibu hari ini sangat luar biasa. Walaupun saat ini cuacanya sedang mendung, tapi tidak menyurutkan semangatnya anak-anak untuk datang ke sekolah. Ibu guru mau kasih lagu dulu pagi-pagi biar kalian lebih semangat. Ibu guru mau kasih sebuah lagu. Apa kabar semua hari ini? Sehat. Sudah siapkah kalian belajar? Siap. Ayo duduk yang rapi, siapkanlah dirimu, bersiap kita semua akan belajar. Siap. Anak-anak ibu semuanya apa kabar? Alhamdulillah. Sehat, sehat, sehat. Yeay. Begitu besar nikmat yang Allah berikan sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat ini yang gunanya untuk apa ke sekolah? Belajar dengan penuh semangat. Semoga Allah meridhoi niat baik kalian dan juga ibu guru yang akan mengajar. Baik, ibu guru lihat semuanya hadir hari ini ya. Iya, alhamdulillah kelas ini memang kelas yang paling mantap, paling the best. Iya, ini calon-calon penerus bangsa nanti. Ya, baik. Kalau begitu, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang punya giliran memimpin doa ini? Oh, Syifa, ayo. Silakan Syifa. Ayo, anak-anak bersiap sikap berdoa bagaimana? Ya, diangkat tangannya. Ya, berdoa tidak ada senyum-senyum berlindung. Baik, silakan, Nak. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa aja. Raditu billahi rahman wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Artinya aku suka dan menerima bahwa Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad nabiku. Ya Allah, tambahkanlah saya ilmu dan berilah saya kecerdasan. Amin. Ya, masih semangat? Amin. Harus semakin semangat. Karena apa? Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Apa gunanya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya? Ada yang tahu untuk menambah rasa cinta kita terhadap iya, terhadap tanah air kita Indonesia. Kalau begitu sekarang anak-anak, ibu guru minta semuanya berdiri. Kita akan menyanyi lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanahku padaku. Di sanalah aku berdiri dan mandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa
Lagu Indonesia Raya untuk menambah kecintaan kita terhadap negara kita, Indonesia juga sudah. Tapi untuk lebih semangat lagi, mau belajar, kita mau ice breaking dulu. Ice breaking itu apa sih? Sesuatu yang bisa menambah semangatnya kita dalam belajar. Ya, kita tepuk semangat. Namanya tepuk semangat berarti anak-anak juga harus semangat. Ingat, anak Indonesia, generasi emas harus penuh semangat. Karena ingat, semangat adalah kunci untuk kalian berhasil. Jangan mudah untuk putus asa. Ya, ayo tepuk satu. Ulang supaya lebih semangat. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Iya, anak-anak sudah siap belajar hari ini? Kalau sudah siap belajar, berarti sekarang silakan dikeluarkan alat tulisnya, buku prakteknya, buku tulisnya silakan dikeluarkan. Ya, karena kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Sudah disiapkan bukunya, anak-anak? Baik, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam Sosial. Materinya adalah tentang perbedaan waktu dan pengaruhnya terhadap kehidupan kita sehari-hari. Tujuannya apa sih untuk kita mempelajari materi hari ini? Yang pertama, siswa dapat menjelaskan penyebab terjadinya perbedaan waktu di berbagai wilayah di dunia ini. Tujuan yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi pengaruh dari perbedaan waktu terhadap aktivitas dalam kehidupan manusia sehari-hari. Tujuan yang ketiga, siswa dapat memecahkan masalah terkait perbedaan waktu yang muncul dalam konteks yang nyata dalam kehidupan. Dan yang menjadi tujuan pembelajaran yang terakhir adalah siswa dapat bekerja sama dalam berkelompok untuk menyelesaikan tugas dan juga mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, itu tadi tujuan pembelajaran kita tentang materi perbedaan waktu dan pengaruhnya terhadap kehidupan kita sehari-hari. Berbicara tentang waktu, waktu itu selalu identik dengan yang namanya jam. Iya tidak? Iya. Guru tanya, siapa yang di rumah punya jam? Iya. Alhamdulillah semua punya jam ya. Bisa kita bayangkan anak-anak, jika kita ini hidup tidak ada jam, kembali seperti zaman dahulu kala. Dahulu kala belum ada jam, kita pakainya apa? Matahari, iya. Jadi hanya mengira-ngira saja, oh ini mataharinya belum terlalu tinggi, nanti masih pagi. Oh ini mataharinya sudah terasa panas, sudah di kepala, oh ini mungkin sudah siang. Begitupun juga jika matahari sudah mulai redup sinarnya, oh ini sudah sore dan menjelang malam. Iya. Nah, kita bersyukur semakin berkembangnya teknologi, maka ditemukan yang namanya jam. Jam itu banyak. Awalnya dulu anak-anak pernah lihat jam pasir tidak? Pernah. Dulu pernah lihat itu ada anak-anak yang bermain jam pasir kecil, ya kan? Ada yang pernah main. Nah, kalau dibalikkan pasirnya akan turun. Nanti dikembalikan lagi pasirnya akan turun kembali, begitupun seterusnya. Itu jam pasir, tapi orang masih bingung. Jam pasir kan tidak bisa menunjukkan ada angkanya. Berkembang menjadi jam yang ada jarumnya, ada angkanya. Berkembang lagi menjadi jam yang sekarang lebih orang banyak senangi, yaitu jam digital. Ada yang bisa mencontohkan contoh jam digital? Ada di mana biasanya? Ada yang di jam, ada yang lebih sering jelas kalian pegang. Iya, di HP. Ibu dulu juga tidak pakai jam. Kalau mau tahu waktu, lihatnya di HP. Langsung di situ ada jam digitalnya. Nah, sekarang saat ini menunjukkan pukul 8.30
ya, Pen, pukul 8.30 pagi, apakah di seluruh dunia ini waktunya sama pukul 8.30 juga? Tidak. Iya, tidak. Pernah tidak kalian berpikir berbeda? Ada yang bisa mencontohkan wilayah mana yang kira-kira waktunya berbeda dengan kita di sini? Makassar, benar. Oh, Jawa, benar. Ada lagi? Iya, benar. Tepuk tangan dulu teman-teman. Itu adalah masih banyak, nak. Bukan hanya kita yang di Indonesia yang punya perbedaan waktu. Tapi teman-teman, ada yang mungkin punya saudara di Amerika? Ada? Guru sananya ada. Atau mungkin ada yang saudara saya di Paris, guru. Yang katanya saya di sini sudah ke sekolah, sudah lihat matahari, dia di sana katanya masih malam. Jadi benar kata anak-anak bahwa tidak semua wilayah di seluruh bumi ini memiliki waktu yang sama. Kira-kira kalian pernah berpikir tidak ya? Kan kita ini hidup di bumi yang sama. Mataharinya satu. Terus kenapa beda-beda? Ada yang sudah pagi, tapi ada juga yang masih malam. Ada yang jam 8. Kok saya punya saudara di Makassar masih jam 7. Yang di Jawa bilangnya masih enak bubuk karena di sana masih jam 6. Kok bisa? Nah, untuk menjawab kebingungan pertanyaan kita tentang perbedaan waktu itu, Ibu Guru akan menunjukkan sebuah gambar. Nah, anak-anak yang di belakang bisa lihat? Bisa. Jika kalian lihat, ini peta mana? Iya, ini adalah peta negara kita, negara Indonesia. Nih, lihat. Kita ada di pulau paling timur Indonesia. Namanya adalah Pulau Papua. Bergeser ke bagian tengah, ada Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara. Sampai pulau yang terletak di ujung barat Indonesia. Ada Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera. Nah, di peta yang anak-anak lihat ini, di sini Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah waktu. Mana saja? Iya. WIB apa sih kepanjangannya WIB? Waktu Indonesia. Waktu Indonesia Barat. Selanjutnya dibagi menjadi wilayah waktu kita. Apa kepanjangannya kita? Waktu Indonesia. Iya, waktu Indonesia Tengah. Dan yang terakhir kita yang saat ini berada di wilayah waktu tersebut yaitu WIB. Kepanjangannya apa? Waktu Indonesia Timur. Iya, benar. Waktu Indonesia Timur. Jadi ingat, negara kita Indonesia dibagi ke dalam 3 wilayah waktu. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Sekarang, Ibu Guru mau minta tolong bantuannya beberapa siswa yang berani masuk ke depan untuk menunjukkan 2 daerah yang masuk waktu Indonesia Barat. Ayo, siapa yang mau maju? Ya, Fadil. Ayo, Fadil dicatatlah sederhana. Coba Fadil sebutkan 2 kota yang masuk dalam waktu Indonesia Barat. Iya, Fadil menjawab Padang dan Surabaya. Betul tidak, teman-teman? Betul. Itu tadi waktu Indonesia Barat. Bagaimana dengan waktu Indonesia Tengah? Daerah mana saja yang masuk dalam pembagian waktu Indonesia Tengah? Siapa yang mau maju menunjukkan? Ya, silakan Aziza. Ya, coba Aziza sebutkan kota mana saja. Iya, Makassar dan Bali. Betul atau salah? Betul. Mantap untuk Aziza. Silakan duduk kembali. Tadi waktu Indonesia Barat sudah,
adalah beberapa daerah yang masuk waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Semakin banyak pertanyaan di pemikiran kita. Kok beda-beda? Kenapa di Makassar, kenapa tidak ikut waktu Indonesia Barat saja? Terus kita yang di Papua, kenapa tidak ikut waktu Indonesia Tengah? Nah, untuk menjawab semua pertanyaannya anak-anak yang ada di pikirannya kalian semua, kita akan bekerja dalam berkelompok. Nanti ini Ibu Guru bagi menjadi kelompok 1. Ini anak-anak Ibu yang paling ganteng-ganteng, ini kelompok 1. Nah, kelompok 2 yang cantik-cantik, kelompok 3 yang manis-manis. Nah, Ibu Guru akan bagikan lembar kerja peserta didiknya. Ya, semua sudah dapat lembar kerja yang akan didiskusikan dalam kelompoknya? Ya, jika sudah, silakan anak-anak lihat. Di sini kita akan mengadakan pengamatan. Menggunakan apa? Kita menggunakan bola. Ayo. Ya, Guru sudah tugaskan untuk setiap kelompok membawa bola kaki. Silakan dinaikkan ke mejanya, Nak. Ya, bola. Selain bola, kita akan menggunakan senter. Nah, senternya kita manfaatkan dari cahaya senter HP. Ya, boleh dikeluarkan, Nak. Di sini kita akan mengibaratkan bola dan senter. Bola sebagai apa? Bumi, benar. Sedangkan senter sebagai matahari. Nah, kalian nanti akan mempelajari, mengamati bagaimana jika bola tersebut kalian berikan cahaya dari senter. Silakan kalian amati, kemudian kalian diskusikan dalam kelompok kalian apa yang kalian amati. Jangan lupa silakan tuliskan terlebih dahulu nama anggota kelompoknya dan juga urutan kelompoknya. Tadi Fadil dan teman-teman kelompok 1, Rindu dan teman-teman kelompok 2, dan Aziza dan teman-teman adalah kelompok 3. Jika sudah, boleh langsung diamati, Nak. Ibu Guru contohkan. Kalian pegang bolanya. Teman-teman yang lain pegang, mau dipegang boleh. Diletakkan di tengah meja juga boleh. Nih. Di sini ada bagian mana saja? Timur, dan juga sebaliknya adalah bagian barat. Iya. Nanti silahkan yang pertama diberikan cahaya bagian timur dulu boleh. Nah, kemudian jika bagian timur sudah, perlahan-lahan diputar ke bagian barat. Silakan kalian amati apa yang terjadi. Senternya bagaimana? Begini, Nak. Ya. Amati, silakan kalian tulis hasil pengamatannya kalian di lembar kerja peserta didiknya. Sudah diamati? Ya, boleh dipadamkan senternya, kemudian dituliskan hasil pengamatannya. Sudah? Ya, bagian timur. Apa yang terjadi dengan bagian timur? Ya. Ya. Sedangkan yang di bagian barat? Jika sekarang diputar? Ya, diputar. Nah, apa yang terjadi dengan bagian barat? Iya. Sedangkan bagian timurnya? Barat. Kenapa tahu bagian baratnya siang? Iya, benar. Terus kenapa tahu bagian baratnya sedang malam? Iya, benar, karena tidak terkena sinar matahari. Jika sudah, bolanya boleh ditaruh saja.
Ya. Dan silakan dituliskan hasil pengamatannya. Kelompok 1 sudah? Iya. Kita menunggu teman-teman yang dari kelompok 2 dan teman-teman yang kelompok 3 sudah? Sudah. Yang kelompok 2 sudah? Sudah. Ya, teman-teman yang kelompok 1 sudah selesai sejak tadi. Baik. Jika tadi anak-anak sudah berdiskusi dalam kelompok untuk mengamati bola yang dimisalkan sebagai bumi dan juga cahaya senter yang dimisalkan sebagai matahari. Nah, sekarang Ibu Guru akan minta perwakilan dari masing-masing kelompok satu orang untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Kita mulai dari yang kelompok 1. Ya, silakan anak-anak baca soalnya, jawabannya sampai pada kesimpulannya. Siapa yang akan membacakan? Ya, suaranya keras, Alif. Nah, teman-teman yang lain, ayo menyimak. Silakan Alif yang keras, nah. Apa yang menyebabkan dibilang waktu terjadi? Apa yang Ya, baik. Terima kasih, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Sekarang silakan kelompok 2, suaranya yang keras, Nak. Ayo, siapa yang akan membacakan? Siapa boleh? Silakan. Ayo, harus penuh rasa percaya diri. Nah, silakan bacakan. Jadi nomor 1 jawabannya. Soal dan juga jawabannya, Nak. Ya, sampai pada kesimpulannya. Ayo kita simak hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan simak. Apa yang menyebabkan perbedaan waktu terjadi di bumi? Karena adanya bumi. Apakah terdapat pengaruh perbedaan waktu suatu wilayah terhadap perbedaan tuliskan bentuk pengaruh perbedaan waktu terhadap aktivitas sehari-hari. Saat di Papua sudah 3 waktu berbuka puasa, maka masyarakat yang tinggal di Jakarta masih dalam keadaan berpuasa. Kesimpulannya, bumi bergerak dari barat ke timur, sehingga mengakibatkan perbedaan waktu di bumi dan berpengaruh pada aktivitas kita sehari-hari. Bagian yang terang adalah siang hari dan bagian yang gelap adalah malam. Iya, baik. Kita berikan aplaus untuk teman-teman kelompok 2. Selanjutnya, silakan untuk teman-teman kelompok yang terakhir. Siapa yang akan membacakan? Suaranya keras ya, agar teman-teman yang ada di kelompok lainnya bisa mendengarkan. Apa yang menyebabkan perbedaan waktu terjadi di bumi?
karena adanya rotasi bumi. Apakah kau dapat mengaku perbedaan waktu suatu wilayah terhadap aktivitas sehari-hari? Ya, kita dapat mengidentifikasi pengaruh perbedaan waktu terhadap aktivitas sehari-hari. Tuliskan contoh pengaruh perbedaan waktu terhadap aktivitas sehari-hari. Saat pagi hari saya menelpon teman saya di Makassar. Ternyata teman saya masih tertidur karena di Makassar masih subuh. Iya. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan hasil pengamatan dari masing-masing kelompok. Ya, Ibu Guru berikan jempol untuk ketiga kelompok yang sudah bekerja dengan baik. Tapi Ibu Guru sedikit akan menjelaskan tentang hasil pengamatan dari teman-teman kelompok 1. Boleh Ibu Guru pindah LKPD-nya, Nak? Ya. Kesimpulan dari teman-teman kelompok 1, rotasi bumi bergerak dari timur ke barat. Ada yang sama? Tidak. Rotasi bumi bergerak dari timur ke barat. Ada yang sama? Tidak. Kelompok 2 sama atau tidak? Tidak. Ya. Kelompok 2 dan 3, rotasi bumi bergerak dari barat ke timur atau dari Barat ke timur. Iya, barat ke timur. Ini teman-teman dari kelompok 1 memberikan kesimpulan bahwa rotasi bumi bergerak dari timur ke barat. Kita akan buktikan. Kok bisa teman-teman yang kelompok 1 memiliki jawaban yang berbeda dengan teman-teman dari kelompok 2? Kita akan buktikan sama-sama. Ibu Guru pinjam 1 bolanya. Sepertinya yang cantik Ibu Guru pinjam yang ini. Ya. Kemudian Ibu Guru boleh pinjam HP-nya sebagai center. Sekarang Fadil pinjam pula bantu Ibu Guru di depan. Nah, Fadil pegang mataharinya. Nah, yang Fadil depan, nah, di sini, Nak. Nah, ya. Ini Ibu Guru akan arahkan bagian timur bumi. Kita ada di bumi. Ibaratkan ini kita yang ada di bumi. Bagian timur ini akan menghadap ke matahari. Terjadi waktu siang atau malam? Siang. Ya. Terjadi waktu siang. Sedangkan bagian baratnya terjadi waktu apa? Malam. Ya. Tadi di sini. Biar teman-teman ya bisa lihat. Ya. Tapi Ibu Guru putar perlahan. Bagian timur kita putar berubah menjadi bagian barat yang terkena sinar matahari. Apa yang terjadi dengan daerah yang di bagian barat? Siang hari. Sedangkan yang bagian timur? Malam hari. Sekarang kita balik lagi, Nak. Dari barat putar lagi perlahan sampai kembali timurnya yang menghadap ke matahari, pertanda siang hari atau pagi hari. Sedangkan yang bagian barat gelap, pertanda malam hari. Sekarang anak-anak coba berpikir, matahari terbit dari sebelah mana? Matahari terbit dari timur atau barat? Dari timur. Iya, matahari terbit dari timur. Sedangkan tadi kalau timur yang menghadap matahari, timurnya berputar, yang ada timurnya gelap. Tapi kenyataannya kita melihat matahari di bagian timur. Kalau begitu, yang benar adalah rotasi bumi, perputaran bumi pada porosnya bergerak dari arah barat, berputar sampai ke timur. Jelas anak-anak? Jelas. Jadi yang benar, rotasi bumi bergerak dari arah barat ke arah timur. Sedangkan matahari terbit dari sebelah timur atau barat? Timur. Dan akan terbenam di sebelah barat. Ya, terima kasih Fadil.
waktu di Indonesia berbeda-beda. Begitupun juga waktu di belahan dunia lainnya. Ada yang siang, ada yang malam. Ya, karena adanya pengaruh dari apa? Iya, rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Perputaran bumi pada porosnya. Nah, itu tadi anak-anak sudah bekerja secara berkelompok untuk mengamati bola yang diibaratkan sebagai bumi dan matahari yang dimisalkan dengan senter. Sekarang untuk lebih mendalamkan pemahaman kalian terhadap materi ini, Ibu Guru akan memberikan tes evaluasi mandiri. Tesnya seperti apa? Ibu Guru akan bagikan LKPD-nya. Ya, silakan tuliskan namanya terlebih dahulu di bagian atas. Ya. Jika anak-anak lihat di gambar yang sudah Ibu Guru bagikan, di situ ada sebuah permasalahan. Permasalahannya dinyatakan dalam bentuk gambar. Di sini ceritanya adalah teman-temannya siapa? Iya. Ini tiga orang ini adalah teman-temannya Satria. Di gambar ini silakan anak-anak amati sudah di gambarnya masing-masing. Di situ ada 3 wilayah waktu. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia Barat itu ada yang sedang tidur. Siapa yang sedang tidur? Alif masing-masing tertidur. Yang ada di waktu Indonesia Tengah, ada yang sudah pakai pakaian sekolah, naik sepeda mau kemana? Iya, ke sekolah. Siapa yang sudah siap mau ke sekolah? Iya. Kemudian di waktu Indonesia Timur, ada yang sudah rajin duduk di dalam kelas sedang apa? Sedang belajar. Siapa kalian? Benar. Nah, sekarang ini kalian harus menganalisis menurut kalian apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan waktu tersebut. Kenapa bisa ada yang masih tidur, ada yang sudah mau ke sekolah, ada yang sudah duduk di dalam kelas. Kok bisa? Ya. Selanjutnya, yang kedua, nanti anak-anak akan memasangkan kota tempat tinggal teman-teman Satria ini yang sesuai yang mana berdasarkan wilayah waktunya. Ingat tadi Rizky di mana? Rizky yang waktu Indonesia Timur atau waktu Indonesia Barat atau waktu Indonesia Tengah. Begitupun dengan Alif. Ya, nanti anak-anak tulis saja jawabannya. Begitupun juga dengan Alif. Apakah Alif ada di Makassar atau di Serui atau di Padang? Mengingat Alif ada di mana tadi? Waktu Indonesia Barat kah, Timur kah, atau waktu Indonesia Tengah? Begitupun juga dengan Fadil. Apakah Fadil tadi berada di waktu Indonesia Timur atau Tengah atau waktu Indonesia Barat? Silakan. Kalian cukup hubungkan dengan garis. Ya. Semuanya sudah? Sudah. Ya, kalau sudah, sekarang siapa yang berani membacakan hasil pekerjaannya? Silakan. Ya, Siva, silakan berdiri nak. Silakan bacakan hasil pekerjaannya.
Iya, benar. Benar atau tidak, teman-teman? Benar. Iya. Yang kedua. Dari cerita tentang kegiatan teman-teman Satria, di manakah tempat tinggal teman-teman Satria? Pasangkan dengan nama tempat tinggal yang benar. Rizky di Makassar, Alif di Padang, Fadil di Sermit. Iya. Ada yang punya jawaban berbeda? Semuanya sama dengan Siva? Iya. Kalau begitu jawabannya Siva benar. Kita beri aplaus untuk Siva. Terima kasih Siva. Kembali. Ya, baik. Itu tadi rangkaian pembelajaran kita. Kita sudah mengamati bola yang diberikan senter yang diibaratkan sebagai bumi dan matahari. Kemudian anak-anak juga sudah memecahkan masalah yang menyangkut tentang perbedaan waktu terhadap aktivitas kehidupan manusia sehari-hari. Sekarang sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ibu Guru mau tanya, senang tidak belajar hari ini? Senang. Iya. Kira-kira bermanfaat tidak pembelajaran hari ini untuk kalian? Bermanfaat. Kemudian ada yang masih bertanya-tanya kenapa waktu di Indonesia bahkan di negara lain berbeda-beda? Atau sudah puas dengan jawabannya? Sudah puas. Ya, baik. Kalau begitu Ibu Guru akan bersama-sama dengan anak-anak untuk memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan yang pertama, rotasi bumi adalah perputaran bumi. Iya, ada porosnya. Arah rotasi bumi adalah bumi bergerak dari bagian barat ke bagian timur. Kemudian matahari terbit dari sebelah timur dan akan terbenam di sebelah barat. Kesimpulan yang terakhir adalah adanya perbedaan waktu maka mempengaruhi aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Ibu rasa pembelajaran kita cukupkan sampai di sini untuk hari ini. Insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya di minggu depan. Minggu depan kita akan belajar tentang revolusi bumi. Silakan anak-anak membaca-baca di buku paketnya kalian masing-masing materi tentang revolusi bumi agar anak-anak memiliki gambaran tentang materi yang akan kita pelajari minggu depan. Bisa? Bisa. Jika bisa, kita ini sudah waktunya akan pulang sekolah. Ibu Guru minta Syifa untuk membaca doa sebelum kita pulang ke rumah masing-masing. Baik, silakan Syifa. Ya, ingat, mau pulang baca doa apa? Walasri. Iya, atau tidak usah pulang? Ya. Ayo, silakan Syifa. Teman-teman, sebelum pulang mari kita berdoa. Berdoa mulai. Wal asri innal insana
pulang ke rumah masing-masing. Sampai ketemu minggu depan di pembelajaran IPA.